Kembali tersiar kabar duka dari seorang PMI atau TKW yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Berita yang kedua dari Taiwan, denda hingga 300.000 NT dolar jika majikan atau agensi memaksa ataupun melarang pekerja migran untuk ikut dalam vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kembali tersiar kabar duka di kalangan PMI, di mana ini merupakan PMI asal Indramayu, Jawa Barat. Dikabarkan meninggal dunia di Turki. Seorang pekerja migran atau PMI asal Blok Pilangkidang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, atas nama Masripah binti Tarkiyah Karba yang berusia 36 tahun dikabarkan meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Padahal PMI ini baru saja bekerja 1 hari di rumah majikannya di Istanbul, Turki. Info dari Ketua SBMI Cabang Indramayu, Bapak Juwari, menjelaskan bahwa almarhumah ini diduga diberangkatkan secara ilegal pada tanggal 10 Juli 2021 lalu dan baru saja bekerja 1 hari di rumah majikannya. Kondisi kesehatan Masripah langsung memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah sempat memperoleh perawatan beberapa hari di rumah sakit, namun sayang almarhumah tidak terselamatkan. Kabar itu membuat pihak keluarganya yang ada di kampung halaman terkejut. Pasalnya, keluarga menjelaskan bahwa Masripah berangkat dalam kondisi sehat. Lalu pihak keluarga semakin terkejut karena sponsor yang merekrut almarhumah ini menyampaikan penyebab meninggalnya almarhumah itu karena disantet atau diguna-guna. Padahal menurut Bapak Juwari, ketua dari SBMI Cabang Indramayu, menjelaskan almarhumah ini meninggal bukan karena santet, itu hanya alasan dari sponsor saja. Jadi sponsornya ini ngawur ya teman-teman. Bapak Juwari yang mendapat laporan dari pihak keluarga Masripah kemudian mengkonfirmasi penyebab meninggalnya almarhumah kepada KBRI di Turki. Dia pun memperoleh jawaban bahwa Masripah meninggal karena COVID-19. Bapak Juwari juga mendapat informasi bahwa jenazah almarhumah hingga kini masih berada di ruang pendingin rumah sakit dan belum dimakamkan. Pasalnya, administrasi pembayaran perawatan belum dilakukan oleh pihak agen. Bapak Juwari sudah meminta bantuan pihak KBRI di Turki untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pihak keluarga bahkan meminta agar jenazah dari almarhumah ini bisa dibawa pulang untuk dimakamkan di kampung halaman. Namun kemungkinan akan sulit atau bahkan tidak bisa ya, karena almarhumah ini dikabarkan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Meski demikian, SBMI tetap meminta berita acara kematian dan bukti pemakaman atau berita acara pemakaman dari KBRI di Turki untuk dijadikan barang bukti guna meminta pertanggungjawaban dari pihak perekrut. Bapak Juwari menegaskan selain diberangkatkan secara ilegal oleh pihak perekrut, kemungkinan almarhumah ini juga diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus perekrutan pekerja migran. Dugaan itu muncul karena Masripah ini diberangkatkan ke negara yang bukan menjadi negara penempatan secara resmi. Kita semua tahu guys, kalau ke Timur Tengah itu masih belum bisa ya untuk pengiriman PMI di sektor PRT. Apalagi almarhumah Masripah ini dikirim ke Turki saat Indonesia sedang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kami meminta pertanggungjawaban dari pihak perekrut, tandas Bapak Juwari, ketua dari SBMI Cabang Indramayu. Sungguh hidup dan mati itu merupakan rahasia ilahi ya teman-teman. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya
atas meninggalnya almarhumah Mas Ripah. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya. Serta semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan. Amin amin ya robbal alamin. Next, berita dari Taiwan. Saat ini Taiwan sedang gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi bagi masyarakatnya ya. Nggak ketinggalan juga untuk para pekerja migran itu juga bisa ikut melakukan vaksinasi yang ada di Taiwan. Jadi baik itu warga lokal ataupun warga negara asing seperti pekerja migran itu dihimbau untuk ikut dalam program vaksinasi yang ada di Taiwan. Namun majikan ini tidak dapat memaksa pekerja migran untuk vaksin COVID-19, ujar Badan Pengembangan Tenaga Kerja. Majikan dan agensi tenaga kerja pekerja migran itu boleh menghimbau PMA untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, tetapi tidak diperbolehkan jika memaksakan kehendak. Sebaliknya, jika pekerja migran ini ingin ikut dalam program vaksinasi, majikan ataupun agensi juga tidak boleh melarang mereka. Dikatakan tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana berdasarkan KUHP dan dapat dihukum dengan denda mulai dari 60.000 NT dolar hingga sampai 300.000 NT dolar menurut Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, kata Badan Pengembang Tenaga Kerja. Pernyataan itu dikeluarkan setelah beredar desas-desus di media sosial bahwa beberapa pekerja migran telah dipaksa untuk menandatangani dokumen yang menjanjikan bahwa mereka akan menerima vaksin COVID-19. Tidak jelas apakah Kementerian Tenaga Kerja telah menerima keluhan atas insiden tersebut. Sementara itu, badan tersebut mendorong pekerja migran untuk mendapatkan vaksinasi segera setelah suntikan vaksin tersedia dan dapat mendaftar melalui sistem online yang dikembangkan oleh pemerintah untuk membuat jadwal vaksinasi. Jadi teman-teman, program vaksinasi yang ada di Taiwan ini tidak menuntut ya, tidak harus Anda untuk melakukan atau ikut serta dalam suntik vaksin. Jadi ini merupakan hak asasi Anda sendiri, mau ikut suntik ataupun tidak itu merupakan pilihan Anda sendiri, kemauan Anda sendiri. Cuma dihimbau banget teman-teman itu mau ikut suntik vaksin. Jadi kalau suntik vaksin insya Allah teman-teman akan lebih terlindung dari paparan COVID-19. Jika seorang pekerja migran mengalami reaksi merugikan yang serius setelah vaksin, majikan atau perantara mereka harus memastikan mereka segera menemui dokter. Dalam kasus seperti itu, pekerja migran dapat mengajukan kompensasi kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, kata Badan Pengembang Tenaga Kerja. Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program kompensasi cedera vaksin yang memberikan pembayaran hingga 6 juta NT dolar dalam kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang menderita reaksi merugikan yang parah atau bahkan meninggal setelah divaksinasi di Taiwan. Jadi ini maksudnya jika terjadi sesuatu hal setelah divaksin, maksudnya mungkin Anda sakit parah karena akibat dari vaksin, maka pemerintah Taiwan akan memberikan kompensasi kepada Anda. Teman-teman Ciayo ya yang mau ikutan suntik vaksin, semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.